saat ini kita melihat program dari Dinas Pendidikan cukup memberikan manfaat besar ya untuk memberikan didiknya agar supaya bisa lebih maju. Nah, saat ini kita melihat untuk SD 3 baru sampai sejauh mana? Untuk SD 3 baru Pak, sesuai dengan visi misi kami, ya penilaian orang itu kemungkinan sudah berapa persen sudah tercapai dari visi misi kami. Misalnya masalah fisik, waktu saya masuk mungkin Bapak sendiri melihat bagaimana gedung kami itu mau roboh, tapi alhamdulillah dengan kegigihan kami dan komite, akhirnya gedung yang tadi mau roboh sudah berdiri kembali. Dan untuk sarana prasarana walaupun belum mencukupi, misalnya untuk pendidikan karakter sudah berdiri musola, itu adalah kerja keras dari komite dan warga sekitar termasuk guru-guru, semuanya itu berpartisipasi dalam mewujudkan atau memajukan khususnya pendidikan karakter di anak-anak SD 3 baru. Itu mungkin Pak. Wah, jadi pada intinya komite sekolah dengan pihak sekolah kerjasama cukup baik gitu ya? Cukup baik Pak. Selama saya sudah kurang lebih 4 tahun di SD 3 baru itu, alhamdulillah saling menopang dan kerjasama saling baik. Terutama masyarakat yang tadinya mungkin masyarakat itu vakum, setelah kami dekati ternyata bagus juga Pak. Yang masyarakat sekitar, karena itu anjuran dari pemerintah bahwa pembangunan untuk memajukan sekolah itu ada beberapa yang bisa kita rangkul, termasuk lulusan dari SD 3 baru, kemudian masyarakat sekitar yang peduli pendidikan, kemudian guru-guru. Nah, ya ini yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah, mungkin Bapak sendiri melihat bagaimana perubahan SD 3 baru ini. Nah, jadi saya nggak mau berkata-kata sebelum orang lain menilai. Itu. Jadi fakta sudah membuktikan gitu ya. Pak. Bang, harapannya Bang selaku kepala sekolah SD 3 baru kedepannya bagaimana Bang? Kedepannya ya kami terutama ingin menanamkan pendidikan karakter, karena sebelum masuk ke SD 3 baru itu Pak, isu-isu yang berkembang bahwa untuk anak-anak SD 3 baru itu boleh dikatakanlah artinya termasuk anak-anak yang perlu pembinaan khusus, artinya belum pendampingan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kemarin kita bisa membawa atlet renang sampai ke tingkat nasional Pak. Bahkan untuk ke tingkat provinsi semua cabang renang itu bisa diproduksi 6 medali kita bawa pulang ke Kota Waringin Barat, sehingga kemarin mewakili ke tingkat nasional untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian untuk bahasa ibu kita juga mewakili ke tingkat provinsi, sebenarnya kemarin mau dibawa ke tingkat nasional, tapi dengan alasan panitia berbagai macam kendala terutama dana, akhirnya anak kami nggak terbawa. Kalau yang lain terbawa, tapi anak kami nggak terbawa sampai ke tingkat nasional. Untuk tahun ini tetap unggulan kami adalah renang sebagai pendidikan non akademik. Akademiknya ini sudah mulai pembinaan Pak. Mulai kemarin itu mulai dari IPA, matematika dan IPS, karena sekarang di OSN itu ada 3 bidang studi yang dilombakan. Ini sudah mulai pembinaan, dan sore bahkan kami sudah mencanangkan di Arkas Bos itu yaitu untuk ekstrakurikuler. Itu ada beberapa macam yang sudah kami lakukan. Mulai kemarin sore itu sudah ada, walaupun mungkin minat orang tua itu berbagai macam alasan karena sore anaknya ngaji dan sebagainya, padahal intinya kami juga nanti setelah musola itu terbangun, walaupun belum 100%, rencana juga ada TPA sekolah. Itu mungkin program kami Pak. Jadi tingkat keberhasilan dari non akademik khususnya di bidang olahraga ternyata banyak membuahkan hasil, terutama ada khusus spesialis renang gitu. Apa alasan bisa kok renang itu yang menjadi andalan? Karena kita tahu bahwa anak-anak SD 3 baru kan rata-rata masyarakatnya tinggal di aliran Sungai Arus. Artinya alam sudah mendidik dan kami tinggal membinanya Pak. Itu. Jadi tinggal men-support mereka gitu ya? Men-support, membinanya, tinggal bagaimana orang tua itu mendukung kami. Kebetulan yang kemarin itu anaknya ya orang tuanya termasuk laut lah, istilahnya punya kapal dan sebagainya, dia mendukung sekali. Jadi ada keserasian nih Bang? Oke. Saya dengar informasi juga masyarakat miskin juga banyak wilayah kita Kampung Baru. Nah, untuk saat ini ada nggak dia mendapatkan dana VIP Bang? Dapat. Untuk bulan ini kemarin udah 4 anak. 4 anak ya? 4 anak, kebetulan yang dari kelas tinggi, karena kebetulan kelas tinggi kan bentar lagi sudah mau ujian dan mau meninggalkan sekolah. Kemarin sudah dicairkan. Nah itu memang
kami selaku artinya pimpinan di sini saya anjurkan untuk dana itu jangan sampai masuk kantong orang tua. Ya memang untuk digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan anak. Bahkan dari Basnas kemarin juga dapat juga sudah 2 kali. Kemudian dari kumpulan apa itu juga dapat, dari kami yang Gang Banteng itu juga ada, Jumat Berkah itu juga dapat juga, walaupun nilainya nggak seberapa tapi kami bisa membantu. Oke. Kalau kita bicara jumlah siswa untuk SD 3 Baro ini dari kelas 1 sampai kelas 6 berapa jumlah siswa? Kurang lebih 360 anak. 360. Ya. Yang mendapat dana VIP itu berapa jumlah yang ada, Bang? Kalau PEP mungkin ya kurang lebih sudah ada 60 orang kalau dia 60 orang. Diakumulasi dari kelas 1 sampai ya, kelas 6. Kelas 6 setiap tahunnya karena setiap keluar itu enggak 60 itu langsung dapat. Kadang-kadang 4, 5, kemarin sampai saran itu sampai 12 anak terdaftar tuh dan itu sudah dicairkan semuanya. Oh gitu ya. Jadi kurang lebih 60. Ya. Jadi 60 tapi tidak full untuk dapat. Ya, tapi bergantian kadang-kadang tahun bergantian. Ini, iya, menjadi pengajuan. Ya. Nah, artinya di sini diajukan dipodikan dari sekolah kan? Dari Dapodik ya. Dari Dapodik. Dapodik diajukan ke Dinas Kesehatan atau bagaimana, Bang? Nanti semuanya melalui online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyeleksi nanti. Oh, nyeleksi. Dari sana seleksinya masuk ke nanti dinas. keluar lagi juga SK dari pusat. Baru kita bikinkan pengantar pencairannya melalui Bank BRI. Oh, berarti rekening sendiri. Rekening sendiri. Oh, rekening siswa. Rekening siswa. Sekolah itu cuma masih pengantar aja. Oh, sekolah masih kan. Karena itu sifatnya sosial, jangan sampai yang operator Dapodik itu sepeser pun jangan sampai itu diambil anak. Kalau misalnya ada tanggungan di sekolah, misalnya dia kerusakan kaos kaki dan sebagainya, jangan langsung dipotong, panggil orang tuanya. Nah, itu dari pihak kami nggak mau karena itu hak anak, termasuk dana bos juga demikian. Kami cuma cici-cici aja, sekedar mencalonkan, semuanya itu hak anak. Jadi ya kita salurkan ke anak. Sesuai dengan tupok. Ya, sesuai dengan pokja, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh pemerintah. Oke. Mudah-mudahan kami ini jangan sampai menyimpang sana sini sehingga kami ada temuan, kemudian termasuk kami bendahara itu nanti sampai terjadi temuan ya kami yang repot. Betul. Hasilnya nggak seberapa, Bang. Masalahnya besar gitu ya, Bang. Besar. Jangan sampai itu terjadi ya. Satu sisi bisa mencoreng nama sekolah, nama guru-gurunya, ya kan, Bang? Kita kalau saya mungkin ya tinggal nunggu tahun aja, berapa tahun lagi udah pensiun, tapi yang kasihan ini yang teman-teman yang masih muda, yang karirnya masih lama. Betul. Berarti ini mencatat sejarah bagi sampean ya. Ya. Ngomong-ngomong berapa tahun sudah, Bang, untuk menjabat kepala sekolah? Ya 4 tahun ini baru 3. Oke. Terima kasih, Bang. Yang menjadi kendala sekolah apa, Bang? Yang menjadi kendala sekolah, bahkan artinya kami ini mengajukan proposal baik itu dari segi fisik, kadang-kadang harus melalui prosedur dan kami harus menunggu. Kemarin saya sudah mengajukan melalui musyawarah kelurahan dan melalui program dinas mengajukan DAK untuk kabupaten, yaitu tentang pembuatan gapura dan pos satpam. Terus ada lagi yang saya ajukan melalui musyawarah itu pemagaran sekolah, karena di sekolah SDN 3 Baro ini kebetulan letaknya itu sangat strategis. Selain dilirik orang kalau dia lewat, kok sekolah ini kok belum nyapu gerbang dan sebagainya. Jadi saya mohon Bapak mungkin atau Ibu yang berwenang, tolonglah untuk SDN 3 Baro, kami mohon perhatiannya untuk bisa gapura kami dibangun dan pos satpam. Jadi menjaga keamanan. Jadi ini salah satu ikon juga ya, Bang. Oke, makasih. Yang ikon ini baru. Oh gitu ya. Zona literasi terasa ya. Zona literasi bersih. Saya berada di SDN 3 Baro yang mana mereka sangat berharap sekali dengan adanya ditutupan, dan ini merupakan ikon juga bagi sekolah dan dilihat secara umum di jalan lintas provinsi. Adanya sekolah yang mana sekolah ini juga merupakan favorit ya, Dekobar SMP 2. Ini sekolahnya kelihatannya dekan sudah memprihatinkan. Bagaimana kira-kira menyikapi?
dari Komisi A yang memang tidak cuma salah satu sekolah saja, tapi semuanya selalu kita perhatikan. Tapi kembali kepada poin, kita mencari adalah di mana titiknya prioritas dulu. Prioritas mengingat semuanya kembali kepada anggaran yang ada di Kabupaten Taring Barat. Pada prinsipnya kita terus meningkatkan fasilitas dan sarana dalam dunia pendidikan, apalagi di dalam kota. Fokus kita hari ini juga dunia pendidikan, sarana-prasarana yang ada di perdesaan atau wilayah-wilayah yang terpencil. Nah, tapi kita juga melihat di SD 3 baru, Bang. Ini kan merupakan ikon. Ini di pinggir jalan. Tapi sekolah itu kan juga gapuranya juga tidak ada. Nah, sampai sejauh mana menyikapi ini? Sebenarnya kalau terkait dengan SD tersebut, kemarin kita juga sudah menerima ada proposal yang sudah masuk, tinggal kita sampaikan, semuanya punya mekanisme, tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Nanti juga insya Allah kita akan tinjau secara langsung. Oke, makasih, Bang.